mengenai hak asasi manusia. Nah, tapi kali ini aku nggak sendirian nih. Aku akan ditemani sama kakak-kakak kece. Kakak-kakak boleh dong perkenalan dirinya untuk sobat kakak di rumah. Halo, jadi perkenalkan nama aku Saila Prastisya, bisa dipanggil Saila. Dan aku Imani Pakis Bumi Harum, bisa dipanggil Pakis. Kami dari Amalan Rumah Sinta SMA Negeri 3 Singaraja. Oke, jadi di sini udah ada Kak Saila dan Kak Pakis ya. Sebelum lanjut ke topik selanjutnya nih, mau tanya kakak-kakak di pramuka itu posisinya jadi apa nih? Coba dulu nih. Kak Tela dulu. Jadi di kepramukaan ini aku posisinya sebagai inventaris. Jadi itu inventaris itu yang mengatur segala keperluan perlengkapan kayak barang-barang dan juga yang mendata barang-barang yang kita punya. Kebetulan awalan kita sangat banyak barangnya ya, sangat kaya gitu. Aku sombong gitu. Iya, terus kalau misalnya kakak di kakak posisinya itu jadi apa? Kalau aku nih posisinya jadi tekpram. Tekpram itu biasanya mengajarkan pramuka atau anak-anak, maksudnya adik-adik. Satin ya, Satin. adik kita. Itu aku ngajarin tentang simpul, sandi, morse, pioneering gitu di lapangan. Jadi yang mempraktekannya. Itu maksudnya di lapangan di lingkungan sekolah ya? Iya. Dan misalnya penjadwalannya kayak gimana tuh? Kan misalnya itu dijadiin ekstra kah? Atau misalnya itu di jam-jam sekolah kah? Biasanya pematerian yang dilakukan untuk saat itu biasanya diambil di ekstra. Tapi juga sekolah kita punya program wajib pramuka ya, jadi itu setiap hari Kamis. Jadi kita ini Dewan Anggaran angka 17 tuh biasanya ngisi itu hari Kamis atau enggak hari Sabtu ya. Iya. Ya sekitar saat yang ekstra. Dan ekstra. Jadi di hari Kamis itu ada jadwal untuk satin. Itu misalnya Ya. Jadi di hari Kamis itu untuk kelas 10. Jadi sekolah kita menerapkan wajib pramuka ya. Jadi ini gitu. Jadi untuk kelas 10-nya itu nanti dijadwalin untuk wajib pramuka, misalnya di jam terakhir, di jam paling akhir itu Ya, jam terakhir ya. Oke, menarik ya. Kalau Kak Pakis kan ngajarin adik kelas nih. Pernah nggak sih Kak Pakis kayak dilakukan itu kayak diboyain itu kalau di Bali ya, diboyain itu bener nggak sih kan gitu ini sama adik-adik kelasnya? Kalau tentang itu sih pernah sih, karena kan Pastilah. saya itu kan ngajar itu kan baru pertama kali gitu loh. Jadi pengalamannya itu belum banyak gitu. Jadi belum bisa menjelaskan secara detail, secara biar adik kelasnya itu percaya gitu. Dan tapi semua sih gitu. Aku juga dan juga kita pernah partneran ya, jadi saling membantu lah gitu. Ya. Benar sekali, dan kebetulan ya saya juga pernah kena perampokan itu sih ya di kelas 10 kemarin. Oke, jadi kan tadi kita sempat singgung ya mengenai hak asasi manusia itu. Menurut kakak, hak asasi manusia itu kayak gimana? Nah, benar banget, HAM itu adalah singkatan dari hak asasi manusia. Nah, jadi setiap orang itu kan mempunyai hak yang sama gitu untuk memperoleh kebebasan, perdamaian, keadilan, dan lain sebagainya. Nah, HAM itu juga sangat penting gitu, karena HAM dapat memenuhi kebutuhan kita mulai dari awal gitu, dari pendidikan, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan juga hak itu kan masuk konsep hukum dan norma ya. Jadi menyatakan bahwa manusia itu melekat pada hak itu bisa kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Misalnya hak yang bisa beli baju ini orang kaya itu enggak semua orang tuh bisa beli baju ini. Atau hak yang sekolah tuh hanya orang kaya aja, enggak semua orang tuh bisa sekolah. Jadi sekiranya itulah yang aku bisa terima ya dari pengertian dari HAM. Jadi penjelasan itu panjang banget ya ternyata mengenai hak asasi manusia. Tapi tadi Kak Pakis ya sempat singgung itu hak asasi manusia di segi pendidikan. Itu gimana tuh Kak maksudnya? Jadi dalam segi pendidikan ya, jadi setiap orang tuh berhak mendapatkan
tadi udah sempat disinggung ya, mereka mendapatkan pendidikan yang sama, tidak dipandang tuh dari kaya, dari segi ekonomi, misalnya dari fisik dia ganteng cantik boleh sekolah yang jelek nggak boleh gitu. Iya, Semua sama. Terus juga dari segi kemampuan dia pintar, mungkin dia lebih banyak diberikan ilmu, diberikan yang dia kan sama gitu. Makanya kurang. Dan juga kan pendidikan juga sudah diatur oleh hukum ya. Dan juga pendidikan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya gitu. Biar gak biar tahu lah berisi loh kan. Nah, pendidikan itu juga sangat penting bagi kita semua, gitu. Dan semua orang maksudnya. Jadi pendidikan itu bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri kita. Dan juga mungkin kamu tuh pasti mengira pendidikan tuh hanya fokus pada ilmu pengetahuan, enggak. Pendidikan kita nih kalau tuh termasuk pendidikan loh, kayak tapi pendidikan di non formal. Iya. Kayak misalnya kamu nanti untuk survive di alam liar, itu kan cara buat tenda, cara berpakaian, bivak, terus kayak kita kan melatih kemandirian, Ya. melatih keahlian, kedisiplinan, kayak gitu lah. Ternyata menarik banget ya, di pramuka juga kayak karakter itu benar-benar dibentuk Iya. gitu ya. Ya. Dan bagus sekali. Terus kalau misalnya nih, pendidikan itu kan salah satunya tadi sekolah ya. Ya. Sekolah itu misalnya banyak banget ada pelaksanaan halnya. Entah itu nanti dilaksanakan sama guru, murid dan lainnya. Itu misalnya itu gimana nih Kak contoh pelaksanaan hak asasi manusia di lingkungan sekolah? Jadi contohnya karena saya sendiri murid, jadi kita lebih terfokus ya kepada murid dan guru yang pertama mendapatkan pendidikan yang sama rata, terus mendapatkan perlakuan adil dari guru. Nah, gimana sih? Jadi perlakuan adil dari guru sempat juga ya ada. Misalnya dia tuh pintar atau anak kesayangannya, dia tuh terfokus pada murid itu saja, mengabaikan murid lain yang mungkin punya potensi dan kemampuan, hanya terfokus. Itu tidak boleh. Mungkin sebaiknya guru itu memperlakukan murid secara adil. Selanjutnya tuh mengemukakan pendapat itu dimaksud guru dan murid bebas berpendapat kepada setiap kegiatan pembelajaran. Jangan merasa guru yang merasa kayak saya pendidikannya lebih tinggi atau lebih tinggi. Murid nggak boleh berpendapat, boleh bisa. Tapi pendapatnya tuh masuk logika aja yang kayak. Iya. Dan itu pelaksanaan yang bisa kita laksanakan ya di lingkungan sekolah. Jadi kan menyinggung sekolah nih. Sekolah itu kan merupakan lembaga sosial juga ya. Dan di dalamnya itu ada banyak oknum-oknum juga. Entah itu ada peran guru, murid, pegawai, staf yang kayak gitu. Dan mungkin aja nggak cuma itu, ada misalnya oknum-oknum kecil kayak pegawai kebersihan kayak gitu kan. Nah, dari mereka bisa aja kan menyebabkan kayak penyimpangan dan menyebabkan suatu pelanggaran. Di mana pelanggaran ini salah satunya itu kan pelanggaran dalam segi HAM ya, hak asasi manusia. Bisa nggak sih kakak-kakak kayak memberikan contoh atau mungkin menceritakan pengalaman kakak-kakak yang pernah melihat atau merasakan juga pelanggaran HAM di lingkungan sekolah? Nah, jadi di sini ada beberapa contoh pelanggaran HAM yang ada di sekolah. Yang pertama itu adanya perundungan antar siswa. Nah, jadi di sekolah pasti dong tentu ada siswa yang pernah merundung siswa lain itu. Nah, jadi perundungan itu bisa dari segi fisik maupun verbal. Nah, biasanya kalau dari segi fisik ini karena si korban itu mempunyai fisik yang kurang bagus, mungkin karena terlalu kurus atau terlalu gemuk. Ya. Nah, terus ada juga bully verbal itu melalui kata-kata biasanya. Itu biasanya sering terjadi gitu di antar sekolah. Itu siswa yang ini, siswa yang A itu memanggil nama temannya menggunakan nama orang tua. Iya. Sering ya kayaknya ya. Nah, terus itu ada contohnya itu siswa melakukan tawuran antar sekolah. Nah, jadi pada saat pertandingan futsal, voli, basket ataupun sepak bola itu kan pasti ada dong banyak tim dari sekolah-sekolah lain gitu kan. Nah, dalam pertandingan itu kan pasti ada menang dan kalah.
Nah, misalkan di sekolah A nih, dia nggak terima kalah sama sekolah B. Jadi yang sekolah A ini dia tawuran nih sama sekolah B karena nggak terima gitu. Oh ya, juga tuh nggak terjadi di antar sekolah. Di satu sekolah bisa loh terjadi. Kan SMA ini ada peminatan IPA, peminatan IPS, peminatan bahasa. Yang paling sering bentrok tuh dengar itu IPA IPS ya. Pastinya Beda mindset ya, kita berdasarkan ilmu gitu, ilmu fisika atau kan IPS berdasarkan sosial gitu. Sering tuh jadi pertentangan. Bahkan waktu itu pernah loh, ya waktu pas acara ulang tahun sekolah apa juga gitu. Anak-anak IPA ini mungkin terlalu keras teriak-teriak ngasih support gitu. Anak IPS bising itu bertengkar kayak dia. panas juga. Dan banyak banget ternyata ya pandangan kamu itu dalam lingkungan sekolah. Oke, tadi kan sebut kayak tawuran perlindungan. Pernah nggak nih kita kakak Saila ikut-ikutan tawuran misalnya gitu? Pernah nggak sih? Ceritain dong Mungkin kak. cewek jalan ya, misalnya Kak Pakir tawaran gimana? Nggak apa sih gimana nih kak? Pernah nggak? Atau mungkin kak yang melerai tawuran itu gitu misalnya? Pengalamannya Pak. Kalau tawuran itu sih nggak pernah ya. Tapi kalau misalkan dibully karena fisik itu pernah, kan mungkin saya orangnya kurus gitu. Jadi dibully gitu kan sama orang-orang yang badannya lebih gede dari saya. Kan kebalikan nih. Apa sebenarnya nggak usah ya? Iya. Ya mungkin disinggung beberapa kali badannya besar kayak bener sama orang yang mungkin ideal badannya. Itu sering dianggap berat sebenarnya nggak boleh dilumrahkan ya. Benar-benar Penyakit dan hati juga. ya, kayak mungkin kalian kelihatannya itu biasa-biasa aja tapi di dalam itu kan membekas ya kayak perkataan-perkataan Ya, gitu. Pak. Nah, jadi untuk kalian-kalian tuh ya mungkin harus dijaga juga omongannya sama perilaku kalian juga sama orang lain ya biar nggak menyakiti hati orang lain lah. Oke, karena tadi kan kita singgung nih ada banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di lingkungan sekolah. Nah, saya harap sih sebenarnya itu di lingkungan sekolah itu tuh dibentuk lagi kelembagaan kecil di dalam sekolah kayak organisasi-organisasi gitu yang bisa meminimalisir, bisa mengurangi lah terjadinya kasus-kasus yang tadi kakak-kakak sebutkan tadi ya. Iya. Kayak misalnya nih kemarin di Satgas itu punya program anti bullying ya di Semarang. Terus juga kalau nggak salah-salah nih saya dengarnya nih di Pramuka katanya kalian punya program Seperamhan. Itu nggak sih kak? Iya. Gimana tuh kak misalnya? Jadi program Sekolah mungkin orang-orang kurang tahu ya karena juga kurang ini. Itu program dari Pramuka Indonesia. Jadi Sekolah itu adalah perlindungan bagi anggota-anggota Pramuka yang mendapatkan praktik perlindungan rusak seksual, kekerasan verbal maupun fisik yang disebutkan anarkis dan pengabayan atau pelantaran kayak menggulukin mungkin karena dia kurang gitu. Terus juga ada pencurian data dan penyebaran palsu, penyebaran hoax gitu atau berita palsu. Itu kan sering banget ya udah Iya benar di sosial media yang udah makin canggih ini kan ya. dan Pramuka juga melingkup itu. Dan ternyata bagus banget ya ternyata program dari Pramuka itu yang salah satunya juga pasti sudah diterapkan di Semantiara ya, Senat Semantiara dia dibantu sama kakak-kakak Pramuka juga yang lainnya pastinya. Nah selain itu juga kita di Semantiara itu punya program yang dijalani sama KSP Asing Wajikarana. Itu salah satunya itu ada ruang bincang. Jadi misalnya untuk teman-teman yang tadinya kita sempat sebut tentang intimidasi, perundungan dan kayak gitu-gitu, mungkin dari mereka bisa menyerahkan undang-undang mereka ke kita misalnya. Terus dari kalian yang misalnya punya cerita ingin diceritakan tapi tidak punya teman cerita, teman bincang, itu bisa datang ke ruang bincang. Di sana kita sebagai anggota pasti akan mendengarkan dengan baik. Bahkan kami akan berusaha untuk memberikan solusi kepada teman-teman. Misalnya dari kalian itu memang butuh support dan butuh saran-saran juga. Juga dari kalian itu pasti data-datanya akan dilindungi. Nama kalian akan disamarkan dan ya tidak akan ada kebocoran dari cerita-cerita kalian dan data-data kalian. Nah, jadi banyak banget ya ternyata di Semantiara punya organisasi-organisasi yang udah mau
dari pelaksanaannya, terus juga pelanggaran-pelanggaran, program-program kalian juga. Nah, boleh dong Anggi nih minta pesan dan pesan kalian. Entah itu kalian pas bahas topik ini atau pas kalian ikut nih dalam kontribusi podcast kami kali ini. Oke, aku dulu ya. Jadi kesannya yang pertama tuh aku senang banget diundang podcast di sini karena kita bisa saling sharing tentang ilmu HAM, bahkan ilmu dari KSPAN ada Ruby, ada kita dari Prokades Ekonom HAM, kita bisa saling sharing. Dan juga dengan adanya HAM ini kita tahu ya banyak ilmu tentang HAM, kita mencakup banyak bidang dan juga pesannya semoga dengan adanya podcast ini tuh banyak kalian mendapatkan ilmu baru lah setidaknya dari kalian nggak tahu HAM itu misalnya hak asasi manusia, cuma hak asasi manusia aja nih gitu ya, itu tahu banget ya artinya gitu. Ada banyak penjabaran. Iya, itu seluas itu kan. Iya, betul banget. Untuk Kak Pakis nih, gimana kesan-kesannya? Kalau aku itu kesannya itu ternyata kami ini menyangkut banyak sekali bidang, itu mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, bidang kesehatan dan lain sebagainya. Aku itu juga baru tahu gitu di KSPAN ternyata ada program apa sih namanya tadi? Ruby ya, ruang bincang. Nah boleh nih nanti kapan-kapan aku ikut itu. Boleh dong, nanti datang aja langsung ke ruang KSPAN-nya. Siapa yang nanyain Andi? Ya, kita akan ganti-gantian, kita punya jadwal untuk menjaga ruang KSPAN-nya. Oke. Dan untuk pesannya, semoga teman-teman yang menonton podcast ini itu dapat mengerti materi-materi yang disampaikan sekarang. Oke, jadi terima kasih banget ya untuk kakak-kakak udah mau hadir di podcast kami kali ini, udah mau berkontribusi di podcast kami kali ini. Oke teman-teman, itu dia topik kita mengenai hak asasi manusia yang dari tadi udah banyak banget ya kita bahas. Itu tentang dari pelaksanaannya yang kayak gitu-gitu. Oke, karena udah ada di penghujung acara nih teman-teman, aku selaku host di podcast kali ini pamit undur diri and see you for the next podcast. Bye bye.